Soyo memasuki jalan masuk melengkung rumah pantai Soyo, ban mobil menggigit kerikil familiar, dan langsung merasakan odo yang tidak beres. 4 mobil asing memadati halaman yang biasanya hanya cukup untuk Subaru sederhana Soyo. Perut Soyo langsung mual saat Soyo parkir canggung di belakang mereka. Ini seharusnya menjadi sore Jumat yang tenang, pelarian Soyo setelah seminggu memproses aplikasi Perdiban Mandiri Cabang Denpasar. Pikiran tentang ayunan teras, novel kesayangan, dan suara ombak jauh telah menjaga kewarasan Soyo sepanjang minggu. Soyo turun ke udara asin dan langsung mendengar suara-suara banyak orang dari halaman belakang. Gerbang terbuka lebar, dan melalui celahnya Soyo melihat opo yang tampak seperti gapura pernikahan. Langkah Soyo mempercepat saat Soyo berbelok ke sudut rumah. Pemandangan yang menyambut Soyo membuat Soyo membeku di tempat. Rumput halaman yang Soyo rawat dengan teliti telah berubah total menjadi venue pernikahan. Kursi-kursi lipat putih berbaris rapi di kedua sisi lorong tengah. Tenda raksasa mendominasi sudut jauh, dan orang-orang asing hilir mudik meletakkan rangkaian bunga serta menggantung lampu-lampu di pagar teras Soyo. Dan di tengah-tengah semuanya, berdiri adik Soyo Sinto. Papan klip di tangan, menyuruh seorang pria dengan tangguh mendekati pohon ek milik nenek Soyo. Lampu-lampu itu harus melengkung melalui cabang-cabang itu. Perintah Sinto dengan nada berwibawa yang sudah dia sempurnakan sejak kecil. Soyo dan Andi ingin nuansa magis saat dansa pertama kami. Soyo tetap berdiri di tempat, memperhatikan tanpa diketahui saat Sinto beralih ke seorang wanita yang sedang mengatur mawar putih. Tengah meja itu harus lebih tinggi. Kita ingin dramatis. Dan cek apakah Katerer sudah balas soal menu seafood. Pikiran Soyo berputar kencang. Katerer. Dansa pertama. Andi adalah pacar Sinto selama 8 bulan, tapi Soyo tidak pernah mendengar kabar pertunangan, apalagi pernikahan di rumah Soyo. Akhirnya kelumpuhan Soyo pecah. Soyo melangkah maju. Batu taman terasa dingin di bawah kaki. Moto Sinto bertemu dengan moto Soyo. Sesaat Soyo melihat kilatan rasa bersalah sebelum wajahnya mekar menjadi senyum cerah. Rino. Pas sekali timingnya, serunya, melambai seolah Soyo hanya vendor pernikahan biasa. Kami butuh masukanmu soal denah tempat duduk. Soyo berjuang mencari suara. Apa yang terjadi di sini? Senyum Sinto tidak goyah. Oh, bukankah Momo sudah bilang? Kami sedang memfinalisasi detail pernikahan. Upacaranya Sabtu depan. Kamu pas datang untuk bantu atur kartu nomo. Pandangan Soyo menyapu properti Soyo yang sudah berubah total. Rumah pantai suci yang Soyo beli dengan kerja lembur ganda selama 5 tahun, mengorbankan makan malam bersama teman, makan siang hemat. Kamu menggelar pernikahanmu di rumah Soyo, koto-koto itu keluar dengan suara tercekat. Seorang wanita berblazer rapi mendekat, tangan terulur. Kamu pasti kakak yang murah hati yang sering diceritakan. Soyo Vino, wedding planner. Venue ini sempurna untuk yang Sinto dan Andi impikan. Soyo menjabat tangannya secara otomatis sambil mencerna kata-katanya. Murah hati. Venue. Moto Soyo mendarat di meja berisi amplop krim elegan. Soyo ambil satu, mengeluarkan undangan embos di dalamnya. Koto-koto kabur lalu fokus, dengan gembira mengundang Anda merayakan pernikahan kami di rumah Pantai Pratiwi, Jalan Pantai 219, Pantai Sanur, Bali. Kenangan muncul tanpa diundang. Berdiri di halaman yang somo 5 tahun lalu, kunci di tangan, gemetar banggo saat agen properti mengucapkan selamat. Bulan-bulan menabung, jam lembur, promosi yang Soyo raih dengan kerja keras, semua berpuncak pada saat ini. Rumah impian Soyo. Suara Momo memotong kegembiraan Soyo saat itu. Sayang sekali untuk satu orang saja, kan? Keluarga bisa kumpulkan dana untuk yang bisa kita pakai bersama. Dan Sinto, sudah pegang gelas campak nih. Ini sempurna untuk kumpul keluarga.
Aku tak sabar bawa teman-teman ke sini tiap akhir pekan. Soyo tersenyum kaku, sudah merasakan kepemilikan Soyo mulai tergelincir meski nomo Soyo satu-satunya di sertifikat tanah. Sejak itu, erosi berlangsung terus. Orang tua bawa tamu makan malam tanpa pemberitahuan. Sinto pinjam rumah untuk liburan akhir pekan. Kunci cadangan yang Soyo beri momo untuk keadaan darurat entah bagaimana berkembang biak. Anggota keluarga datang dan pergi seenaknya. Kekacauan yang Soyo bersihkan. Barang-barang diatur ulang. Pengabaian santai terhadap ruang Soyo. Peringatan halus Soyo selalu dijawab Somo, kita keluarga. Tak perlu formalitas. Suara Vino menarik Soyo kembali. Sinto bilang kamu senang sekali jadi tuan rumah. Kami sudah kerja detailnya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Mereka rencanaan ini berbulan-bulan tanpa pernah bertanya. Sesuatu bergeser di dalam diri Soyo. Seumur hidup menjadi yang bertanggung jawab, yang masuk akal, yang berkorban demi harmoni keluarga. Dan ini balasan mereka. Sesaat Soyo bayangkan meledak, merobek dekorasi, usir semua orang. Tapi Soyo merasakan ketenangan aneh turun. Permisi, koto Soyo pelan, berbalik ke mobil. Rino, panggil Sinto. Mau ke mono? Kami butuh bantuanmu soal denah duduk. Soyo terus berjalan, kunci digenggam erat. Rino, suaranya meninggi. Jangan sulit. Kita punya kewajiban keluarga. Koto itu bergema saat Soyo masuk ke kursi pengemudi. Kewajiban. Selalu kewajiban Soyo kepada mereka, tidak pernah sebaliknya. Saat Soyo menjauh, Soyo lihat ekspresi frustrasi Sinta di spion. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Soyo tidak merasakan beban rasa bersalah yang biasa. Sebaliknya, ada sesuatu baru menggantikannya, tekad. Soyo berkendara tanpa tujuan hampir 1 jam sebelum kembali ke apartemen kecil Soyo di Denpasar. Jari-jari masih memutih mencengkeram kemudi. Invasi mendadak ke tempat perlindungan pantai Soyo berputar ulang di kepala seperti film horor yang tak bisa dimatikan. Di dalam apartemen, Soyo lempar tas ke meja dapur dan ambruk ke sofa. Ponsel bergetar tanpa henti, 3 panggilan tak terjawab dari Sinto. 2 dari Momo, dan pesan dari Popo yang hanya berbunyi telepon Momo. Alih-alih menjawab, Soyo buka laptop dan ketik Sinto Pratiwi pernikahan di kolom pencarian. Perut Soyo melilit saat hasil banjir layar. Papan Pinterest Sinto muncul pertama. Dream wedding rumah pantai dibuat 8 bulan lalu. 8 bulan merencanakan tanpa satu obrolan pun dengan Soyo. Soyo klik ke Instagramnya. Postingan 3 minggu lalu menunjukkan dia dan Andi bersulang campakne di teras rumah Soyo. Captionnya, final walkthrough venue di rumah pantai kakakku yang luar biasa. Tak sabar 150 tamu merasakan surga ini. Perayaan 3 hari. Kakak murah hati, pengantin beruntung. Komentar kerabat menumpuk. Sungguh baik Rino menyumbangkan rumah indahnya. Begitulah keluarga. Kakakmu benar-benar selfless. Pelipis Soyo berdenyut. Sumbangkan. Soyo tidak pernah menyumbangkan apapun. Notifikasi muncul. Pesan pribadi dari Andi, tunangan Sinto. Rino, maaf soal ini semua. Aku sudah bilang ke Sinto seharusnya kami minta izinmu dengan benar. Ini bukan ideku. Soyo menatap pesan itu, tak tahu harus jawab opo. Ponsel bergetar lagi. Momo. Halo, jawab Soyo, suara tegang. Akhirnya kamu muncul. Opo yang kamu pikirkan tadi kabur begitu? Sinto sudah gila-gilaan. Wedding planner butuh masukanmu soal beberapa hal. Momo, potong Soyo. Momo tahu soal ini. Bahwa Sinto merencanakan seluruh pernikahannya di rumah pantai Soyo tanpa pernah bertanya. Hening sejenak.
Tentu saja Momo tahu. Kami semua tahu. Lagi pula kamu kan jarang pakai tempat itu. Lalu saya gulir pesan lomo antara Momo dan Popo saat dia bicara. Satu pesan Momo ke Popo menonjol. Rino pasti tak keberatan soal pernikahan. Dia kan jarang pakai rumah itu. Sinto butuh ini. Balasan Popo, harusnya kita bilang ke Rino dulu. Momo, lebih baik tidak. Dia bisa overthinking. Kamu tahu dia gimana? Sinto bilang lebih mudah minta maaf daripada izin. Timestamnya 4 bulan lalu. Kamu bahkan mendengarkan, suara Momo memotong pikiran saya. Saya harus pergi, koto saya dan tutup telepon. Selama 1 jam berikutnya saya gali lebih dalam. Grup chat keluarga yang saya tak pernah dimasukkan berisi puluhan pesan mengkoordinasikan detail pernikahan di rumah Rino. Sepupu bahas carpool. Bibi debat bawa kursi ekstra. Semua orang mengasumsikan saya dengan senang hati tawarkan rumah saya. Saya ambil sertifikat tanah dari laci arsip, ratakan kertas dengan tangan gemetar. Atas nomor Rino Pratiwi tertulis sebagai pemilik tunggal. Tagihan dari rekening saya saja. Setiap tagihan listrik, asuransi, dan biaya perawatan dari tabungan saya. Kesadaran menyambar dengan jernih, ini bukan lagi soal rumah. Ini soal hormat. Saya cari undang-undang pelanggaran properti di Indonesia dan penggunaan tanah tanpa izin. Hitung biaya utilitas untuk 150 tamu selama 3 hari. Potensi kerusakan. Masalah tanggung jawab jika ada yang cedera. Angkanya naik mengkhawatirkan. Ponsel berdering. Moyo, sahabat saya sejak kuliah. Pernikahan adikmu, katanya saat saya angkat. Aku baru dapat undangan ke rumah pantaimu. Sejak kapan kamu jadi host pernikahan? Saya jelaskan situasinya. Suara saya semakin kuat dengan setiap detail. Rino, koto moyo tegas. Kamu tidak gila karena marah. Ini keterlaluan. Kamu mau lakukan opo? Belum tahu, jawab saya, tapi aku selesai jadi kesat. Keesokan harinya di kantor, rekan kerja Joko perhatikan saya gelisah. Drama keluarga, tanya dia saat istirahat makan siang. Saya ceritakan singkat. Dia mengangguk paham. Tebak. Mereka langgar batas dan harap kamu terima saja. Saya pandang dia kaget. Kok tahu? Pernah alami. Adikku dulu pinjam mobil tanpa izin. Terus-terusan sampai aku ganti kunci rumah tempat aku simpan kuncinya. Dia condong ke depan. Tetap tegar, Rino. Keluarga paling parah langgar batas karena mereka pikir, mereka berhak dapat maaf. Sore itu saya terima pesan dari tetangga rumah pantai. Banyak orang lalu lalang di rumahmu akhir-akhir ini. Semua baik-baik. Potongan-potongan menyatu jadi rencana. Saya pulang kerja lebih awal dan drive ke rumah pantai. Dari seberang jalan saya amati Sinto mengarahkan petugas bunga membawa rangkaian masuk ke rumah saya. Tempat perlindungan saya. Di toko bangunan saya beli kunci baru dan kamera keamanan. Tukang kunci datang 1 jam setelah Sinto pergi. Saat matahari terbenam, rumah saya aman kembali. Kembali di apartemen, saya susun email hati-hati. Kepada seluruh keluarga. Subjek, akses rumah pantai. Mohon diperhatikan bahwa mulai saat ini, siapapun yang ingin mengunjungi properti saya di Jalan Pantai 219 harus menghubungi saya langsung untuk izin dan pengaturan akses. Kunci telah diganti untuk keamanan. Saya tekan kirim, lalu mute ponsel yang langsung berdering. Balasan banjir dalam menit. Momo, jangan konyol. Kita keluarga. Mono kunci cadangan. Popo, telepon Momo. Dia kecewa. Pesan suara Sinto, suaranya bergetar marah.
Bagaimana kamu bisa begitu egois tepat sebelum pernikahanku? Kamu hancurkan segalanya. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan. Soyo kirim satu balasan. Ini properti Soyo, dibeli dengan uang Soyo. Tak odo yang pakai tanpa izin Soyo. Lalu Soyo diamkan semua notifikasi dan buka laptop. Artikel wisata lokal menarik perhatian. Perusahaan wisata pantai Bali mencari properti sewa untuk tamu eksklusif. Soyo klik website mereka, cari properti unik untuk klien high-end. Jari Soyo melayang di form kontak. Untuk pertama kali dalam beberapa hari, ketenangan turun ke diri Soyo. Soyo download perjanjian sewa mereka, baca setiap klausul dengan teliti, bayangkan solusi sempurna terbentuk. 3 jam kemudian Soyo buat rencana lengkap dengan kontingensi untuk setiap reaksi keluarga mungkin. Soyo dokumentasikan kondisi rumah saat ini, hitung tarif sewa pasar wajar, dan siapkan kontrak yang lindungi kepentingan Soyo. Saat Soyo akhirnya tanda tangani perjanjian sewa dengan perusahaan wisata pantai Bali, Soyo sadar ini adalah titik tanpa kembali, dan Soyo tak menyesal sedetik pun. 2 hari kemudian ponsel Soyo bergetar untuk ke-17 kalinya pagi ini. Soyo tahu karena Soyo hitung. Setiap getaran kirim tremor kecil ke meja kayu di ban mandiri, tempat Soyo berusaha fokus pada aplikasi per hampir 1 jam. Layar menyolot dengan nomor sinto lagi, preview pesan dimulai dengan kamu benar-benar keterlaluan. Soyo diamkan ponsel dan balikan. 3 pesan lagi datang berturut-turut, getarannya seperti tawon marah terperangkap di meja. Masalah di rumah, tanya Joko dari kubikel sebelah. Matanya bertemu moto Soyo di atas sekat. Kekhawatiran terlihat di kerutan kecil alisnya. Keluarga Soyo baru tahu batas itu odo, koto Soyo, kaget oleh ketenangan suara Soyo. Mereka tidak terima dengan baik. Lift berdengung, menarik perhatian Soyo ke lantai utama ban. Perut Soyo jatuh. Momo melangkah menyeberangi ubin marmer, langkah tegas dan bahu kaku siarkan misinya ke siapapun yang melihat. Dia pakai setelan linen biru komite gereja, kalung mutiara, sepatu hak tinggi mengancam. Dia tidak mungkin, bisik Soyo. Tapi tentu saja dia bisa. Ini persis yang akan dia lakukan. Itu mamamu, bisik Joko, tenggelam lebih rendah di kursi. Soyo berdiri sebelum dia capai meja Soyo, menghadangnya dekat pendingin air. Momo, ini tempat kerja Soyo. Dan rupanya satu-satunya tempat aku bisa jangkau kamu, katanya, suara sengaja cukup keras agar rekan kerja terdekat berhenti ketik. Karena kamu memilih abaikan panggilan semua orang dan ganti kunci tanpa pemberitahuan. Dulu Rino Lomo akan langsung bawa dia ke ruang istirahat, putus asa minimalkan keributan. Tapi sekarang Soyo rasakan ketenangan aneh turun, seperti melangkah ke air sejuk. Kita bisa bicara setelah jam kerja, koto Soyo. Soyo akan temui Momo di Cafe Baiside jam pukul 5.30. Adikmu hancur, lanjut Momo. Fenway itu sempurna. Kamu paham apa yang kamu lakukan? Jam pukul 5.30, ulang Soyo, suara lebih rendah tapi lebih tegas. Atau tidak sama sekali. Dia berkedip 2 kali, gerakan hampir lucu karena kaget. Tanpa koto lagi dia berbalik pergi, haknya mengentak lantai dengan otoritas berkurang. Joko bersiul pelan saat Soyo kembali ke meja. Itu hebat sekali. Soyo somo kagetnya. Malam itu Soyo masuk ke parkiran restoran Coral Gables tempat keluarga, Soyo atur opo yang hanya bisa disebut intervensi. Lewat jendela Soyo lihat mereka sudah duduk di meja sudut biasa. Momo, Popo, Sinto, dan kejutan Tante Lino yang ketakutan Soyo sejak kecil karena tatapan tidak setujunya. Kamu tak harus masuk, koto Moyo dari kursi penumpang. Sahabat Soyo memaksa ikut saat Soyo cerita soal makan malam, menyebut diri bodyguard batas. Sebenarnya, koto Soyo, temukan ketenangan aneh lagi. Aku harus. Di dalam,
Sinto tak tunggu saya duduk sebelum serang. Pernikahan impianku hancur, umumnya, moto sudah berkocok-kocok dengan air moto latihan. Venue alternatif setengah ukurannya dan tak dekat pantai. Keluarga Andi sekarang ragu-ragu. Popo berdeham. Sayang, kami paham kamu kaget dengan pengaturan itu, tapi pasti kita bisa atur sesuatu. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, tambah Momo, suara bergetar emosi tertahan. Momo ubah seluruh karir untuk beri kesempatan kalian berdua. Momo antar kalian les piano 8 tahun. Les piano. Yang saya mohon berhenti setelah 3 bulan. Satu kali, koto saya pelan. Sebut satu kali sojo kamu minta izin sebelum pakai rumah saya. Sinto berkedip. Opo? Satu kali, hanya satu contoh. Saat kamu telepon duluan, tanya apakah saya keberatan, dan hormati jawaban saya. Mulutnya terbuka lalu tutup. Satu akhir pekan sojo kamu tinggalkan rumah persis seperti saat kamu datang. Lanjut saya, beralih ke orang tua. Satu kesempatan saat kamu tak bawa orang ekstra, yang tak pernah saya kenal. Satu kunjungan saat kamu benar-benar perlakukan sebagai properti, saya bukan rumah liburan keluarga. Hening memanjang. Kamu tak bisa, koto saya, suara tetap pelan tapi punya bobot baru karena itu tak pernah terjadi. Momo pulih duluan. Perilaku dendam ini sebenarnya, Moyo menyelo, letakkan ponsel di meja. Saya punya yang relevan. Dia ketuk layar, tarik kalender. Rino buat permintaan ini 7 bulan lalu. Tampilkan setiap kali dia minta keluarga telepon dulu sebelum datang ke rumah pantai. 26 permintaan dalam 3 tahun, masing-masing didokumentasikan dengan tanggal dan jawaban. Joko bantu saya susun catatan ini minggu lalu, menyisir pesan dan email yang hampir saya lupakan. Bukti batas saya yang diabaikan tersusun kronologis bahkan mengejutkan saya sendiri. Popo gelisah di kursi. Tak odo yang bantah mungkin odo salah komunikasi. Sudah selesai, potong saya. Rumah sudah disewaan ke wisata pantai Bali untuk 3 akhir pekan berikutnya, termasuk tanggal pernikahan Sinto. Kontrak sudah ditandatangani. Deposit dibayar. Air moto Sinto hilang seketika. Kamu opo? Saya geser map ke meja. Perjanjian sewa, sah dan mengikat secara hukum. Malam itu saya finalisasi detail terakhir. Perjanjian wisata sudah ditandatangani di meja kopi. Surat pengacara saya mengonfirmasi hak milik eksklusif siap dikirim jika perlu. Kamera keamanan yang saya pasang kemarin sudah transmisi rekaman ke ponsel saya. Pesan Andi datang saat saya siap tidur. Saya hormati opo yang kamu lakukan, meski belum bisa bilang secara terbuka. Ini memang tak benar dari awal. Sesaat keraguan menyusup. Apakah saya terlalu keras? Gambar orang asing mengobrak-abrik laci kamar tidur, saya saat kumpul kecil tahun lalu menghapus keraguan. Ini bukan soal menghukum mereka. Ini soal menghormati diri saya sendiri. Saya pikirkan bertahun-tahun pulang dan temukan furnitur dipindah, barang dipinjam tak dikembalikan, pengabaian santai. Malam saya datang dan temukan 16 orang asing pesta. Foto pribadi saya dipegang orang yang tak tahu nama saya. Asumsi terus-menerus bahwa milik saya adalah milik semua orang, tapi milik mereka tetap milik mereka. Beban yang saya pikul bertahun-tahun mulai terangkat. Untuk pertama kali sejak beli rumah pantai, saya merasa seperti pemilik sejatinya. Besok mungkin bawa konfrontasi lebih banyak, air mata dan tuduhan, tapi malam ini saya yakin. Inilah yang namanya kebebasan. Untuk pertama kali sejak temukan rencana pernikahan, saya tidur nyenyak, tak lagi kusut di spray basah keringat cemas. Kesadaran datang di sinar matahari pagi. Reaksi mereka hanya konfirmasi bahwa keputusan saya benar. Rumah itu selalu milik saya, bukan milik mereka.
Sehari sebelum pernikahan, meski saya sudah bilang tidak dimakan malam itu, saya amati lewat teropong dari mobil parkir seberang jalan saat keluarga, saya ubah rumah pantai jadi pusat pernikahan. Adegan berlangsung persis seperti yang saya duga. Sinta berdiri di tengah halaman belakang saya, papan klip di tangan, mengarahkan lalu lintas seperti sutradara berpengalaman. Gapura harus tepat tengah dengan pemandangan laut, serunya kedua pria yang kesulitan dengan struktur kayu putih. Dan kursi-kursi itu harus melengkung lembut, bukan baris lurus. Ini bukan wisudosmo. Mama berlutut di bedengan taman, atur mawar putih dan babis breat di pot batu. Dia sepertinya bicara podo bunga saat bekerja, mungkin cerita soal pernikahannya sendiri 35 tahun lalu. Popo ikut di belakang katerar, anggo podo semua, yang pria itu katakan sambil sesekali cek jam tangan. Saya cek jam saya juga. 3:21. Tepat jadwal, van putih dengan logo perusahaan wisata Pantai Bali tertera di sisi masuk ke jalan masuk saya. 2 kendaraan lagi ikut, parkir di belakang. 7 karyawan beruniform keluar, papan klip dan peralatan di tangan. Lewat teropong saya lihat momen kebingungan merambat di wajah keluarga saya. Manajer wisata, wanita tinggi berambut perak diikat rapi, mendekati Sinta dengan tangan terulur. Bahkan dari jarak ini saya bisa baca bahasa tubuh. Tulang punggung Sinta menegang. Kepalanya miring dengan cara khas saat sesuatu tak sesuai rencana. Saya nyalakan mobil tapi tak mendekat. Belum. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari manajer wisata. Kami sudah kontak. Kontrak sudah disampaikan sesuai instruksi. Saya bayangkan adegan, manajer tunjukkan dokumen sah dengan tanda tangan saya yang bertanggal 3 minggu lalu. Reservasi untuk retreat korporat mulai besok pagi dengan stop siang ini. Penggunaan eksklusif properti sepanjang akhir pekan. Ponsel saya meledak panggilan. Momo, Popo, Momo lagi, Sinto. Saya biarkan semua masuk voicemail. Momen ini sudah dikoreografi teliti dan saya tak akan ganggu dengan terlibat terlalu dini. Lewat teropong saya lihat 3 mobil masuk ke jalan masuk yang sudah padat. Tamu pernikahan awal, tak diragukan. Popo bergegas cegat mereka, tangan melambai seolah jelaskan. Seorang wanita taruh tangan ke wajah Kareno kaget. Saat Sinto akhirnya telepon ke-6 kalinya, saya angkat. Apa yang kamu lakukan? Suaranya berderak marah tertahan. Halo juga, balas saya, suara luar biasa stabil. Ada orang di sini bilang mereka punya kontrak untuk grup wisata besok di rumahmu. Pernikahanku besok. Rumah saya, koreksi saya lembut. Bukan venue pernikahanmu. Ini rumahmu, jeritnya. Kamu bisa suruh orang-orang ini pergi. Kamu tak pernah tanya saya, Sinto. Koto-koto mengalir mudah, sudah dilatih berhari-hari di pikiran. Saya beli rumah ini dengan uang saya. Saya rawat dengan uang saya, dan saya sewaan sesuai keinginan saya. Kamu tahu soal pernikahan. Semua tahu. Semua orang asumsikan. Tak odo yang tanya. Saya jogo nodo tetap roto. Ini yang terjadi saat kamu asumsikan dari podo minta izin. Kamu harus perbaiki ini. Panik menyusup suaranya. Batalkan. Rumah tak tersedia. Tidak besok. Tidak akhir pekan ini. Saya akhiri panggilan dan amati kekacauan berlangsung. Momo sibuk telepon, mungkin hubungi setiap venue dalam radius 50 km. Popo bawa tamu bingung kembali ke mobil mereka. Sinta berbicara animasi dengan wedding planner, tangan melambai liar. 1 jam kemudian ponsel saya ping dengan notifikasi. Update media sosial kerabat bergeser dari excited soal pernikahan Pantai Indah jadi bingung soal komplikasi venue. Sepupu posting. Odo yang tahu opo yang terjadi dengan tawaran kakak murah hati. 20 menit kemudian Andi telepon.
Suaranya berbeda. Terukur. Hormat. Rino, saya ingin kamu tahu saya selalu merasa tak nyaman soal pakai rumahmu tanpa minta izin resmi. Terima kasih sudah bilang itu, Andi. Orang tua saya setuju jadi tuan rumah di halaman belakang mereka. Tak akan odo pantai, tapi dengan penataan cepat kami bisa atur. Dia jeda. Saya paham kenapa kamu lakukan ini. Setelah kami tutup, saya terima pesan pertama tak terduga dari Tante Gloria. Selalu aneh mereka pakai rumahmu tanpa tanya. Berdiri tegar butuh keberanian. Staf wisata lanjut atur peralatan mereka. Kursi pantai rapi menghadap air. Papan informasi soal kehidupan laut lokal. Meja registrasi di teras depan. Akhirnya saya drive pergi, tinggalkan properti saya dipakai persis seperti yang saya inginkan. Dengan izin, dengan hormat, dengan batas utuh. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, saya rasakan sesuatu tak familiar mengembang di dada. Rasanya luar biasa seperti kebebasan. 3 hari kemudian bel pintu berdering tepat saat saya susun dokumen terakhir. Lewat lubang intip saya lihat Popo dan Momo berdiri bahu ke bahu, postur kaku dengan kemarahan. Saya tarik napas dalam, masukkan foto terakhir ke map, dan buka pintu. Rino Elizabeth Pratiwi, Koto Momo, suara goyah antara marah dan air mata. Bagaimana kamu bisa hina adikmu begini? Pernikahannya hancur berantakan. Popo berdiri sedikit di belakang, kekecewaan memancar seperti panas. Setelah semua pengorbanan kami untukmu, ini balasanmu? Dengan hancurkan hari spesial Sinto. Saya mundur, gestur ke ruang tamu. Mau masuk. Keraguan sesaat mereka tunjukkan kaget atas ketenangan saya. Mereka harap air mata atau marah defensif, pola respons biasa saya. Alih-alih, saya bawa mereka ke sofa tempat 3 gelas air sudah siap ditatakan. Saya sudah antisipasi kunjungan ini berhari-hari. Kamu harus perbaiki ini, lanjut Momo, suara semakin kuat saat duduk di sofa saya. Minimal permintaan maaf publik. Dan kamu harus ganti rugi venue berubah. Halaman belakang orang tua Andi hanya pas-pasan. Popo condong ke depan, nodo melunak jadi suara masuk akal yang dia pakai saat tutup deal bisnis. Sayang, semua orang buat kesalahan, tapi ini keluarga. Kalau kamu tak minta maaf, aku khawatir kamu akan diputus hubungan. Saya sudah siapkan sesuatu yang ingin kalian lihat. Potong saya, geser map biru tebal ke meja kopi. Momo pandang tanpa sentuh. Ini opo seharusnya? Dokumentasi, jawab saya, buka sendiri. 5 tahun pelanggaran batas di rumah pantai saya. Saya susun kronologis. Ekspresi mereka bergeser dari marah benar ke bingung lelah saat saya mulai letakkan foto. Nodo anggur diselimut nenek setelah kumpul kecil tak diizinkan, yang tinggalkan 17 botol kosong. Bekas rokok di kursi dek dari teman sepupu. Jejak lumpur di karpet kamar tidur putih dari anjing seseorang. Saya diam terlalu lama, koto saya. Suara tetap stabil meski dodo berdegup. Setiap kali saya minta hormat, kalian abaikan. Setiap batas yang saya pasang, kalian langgar. Popo gelisah. Itu hanya pemakaian normal. Ini bukan normal, balas saya, tarik tumpukan kwitansi. Ini biaya perbaikan. Lihat tanda tangan. Semua milik saya. Saya tak pernah minta 1 rupiah pun dari kalian. Wajah Momo memerah. Kita keluarga. Kita tak perlu undangan formal atau keluarga saling hormat. Potong saya dengan kelembutan yang mengejutkan bahkan saya sendiri. Rumah ini milik saya. Nomor saya di sertifikat. Uang saya yang bayar. Saya geser dokumentasi properti, tagihan polis asuransi, semuanya hanya nomor saya. Kalian tak punya hak untuk Popo mulai. Saya punya hak penuh, balas saya,
ketuk jari di sertifikat, sama seperti saya punya hak sewoke perusahaan wisata. Moto mereka membesar saat saya tarik ponsel dan gulir ke rekaman kamera keamanan 3 bulan lalu. Momo pimpin 6 orang asing lewat kamar tidur saya, buka laci, pamer rumah pantai keluarga kami. Ini properti pribadi, bukan times hari keluarga, koto saya. Dan ini, saya letakkan undangan pernikahan Sinta di atas tumpukan, direncanakan tanpa pengetahuan atau persetujuan saya. Tangan Momo gemetar sedikit saat angkat undangan. Untuk pertama kali saya lihat ketidakpastian di matanya. Kalau kalian ingin hubungan apapun dengan saya ke depan, ini syarat saya. Saya tarik selembar kertas tunggal. Tak ada yang kunjungi tanpa izin eksplisit. Saya butuh pemberitahuan dan konfirmasi sebelumnya. Semua salinan kunci saya harus dikembalikan segera. Wajah Popo menggelap. Kamu tak bisa memerintah, saya bisa dan saya lakukan. Koto saya, tatap matanya. Ini bukan permintaan, ini syarat. Hening memanjang di antara kami. Momo menatap bukti tersebar di meja, wujud fisik bertahun-tahun pengabaian. Saya tak pernah lihat dari perspektifmu, bisiknya akhirnya, sesuatu asli tembus cangkang defensifnya. Popo gosok wajah, tiba-tiba tampak lebih tua. Kami tak pikir bukan niat kami untuk, niat tak hapus dampak, koto saya, kumpulkan dokumen kembali ke map. Saya sayang kalian berdua, tapi saya tak akan kompromi lagi. Pergeseran kekuasaan terasa nyoto di ruangan. Taktik manipulasi mereka, air mata, rasa bersalah, ancaman dikucilkan, tergeletak tak berguna di antara kami seperti amunisi habis. Popo masukkan tangan ke saku dan letakkan kunci di meja. Momo ragu sebelum tambah kuncinya di samping. Sinta punya satu juga, aku Momo. Saya angguk. Saya akan ambil dari dia. Dia tak akan terima ini dengan baik, peringat Popo. Itu bukan tanggung jawab saya, balas saya. Saat mereka siap pergi, Momo berhenti di pintu. Mau datang makan malam minggu-minggu depan. Saya tatap matanya stabil. Saya akan beritahu Kamis kalau tersedia. Sesuatu lewat di antara kami, pemahaman baru. Dia angguk sekali, terima pergeseran kecil tapi signifikan dalam dinamika kami. Setelah mereka pergi, saya berdiri di apartemen tenang. Jantung berdegup bukan karena cemas tapi karena ringan tak familiar. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, saya rasakan beban ekspektasi mereka terangkat dari bahu. Saya ambil kunci yang mereka tinggalkan, simbol batas akhirnya dihormati, dan simpan di laci meja. Pertempuran belum selesai. Sinta akan lebih sulit diyakinkan daripada orang tua. Tapi untuk sekarang, di momen ini, saya rebut sesuatu yang esensial. Rumah saya, batas saya, hidup saya. Cahaya matahari pagi menyebar di dek saat saya duduk di ayunan teras. Cangkir kopi menghangatkan tangan. 6 bulan berlalu sejak insiden pernikahan, dan rumah pantai saya terasa benar-benar milik saya untuk pertama kali. Tak ada tamu tak terduga, tak ada furnitur diatur ulang. Tak ada pesan minta maaf soal pinjam tempat akhir pekan. Saya usap jari di bantal baru yang saya pilih bulan lalu. Kain teal lembut mengingatkan saya podo laut siang hari. Rak buku yang saya pasang sekarang isi novel favorit saya alih-alih majalah Sinta yang terlupakan. Lonceng angin berdenting pelan dari sudut teras, suara yang kini identik dengan kedamaian. Inilah yang seharusnya terasa seperti rumah. Bisik saya sendiri, amati sepasang burung pantai menari di tepi pantai. Ponsel bergetar dengan pesan dari Joko di kantor. Selamat lagi atas promosi. Ban beruntung punya kamu pimpin divisi pinjaman komersial. Promosi datang setelah saya presentasikan rencana restrukturisasi sendiri. Alih-alih biarkan ambil kredit ide saya, sesuatu bergeser di dalam diri saya hari itu di ruang rapat saat saya bilang,
Sebenarnya saya yang kembangkan strategi ini dan ingin presentasikan sendiri. Kepercayaan diri dari berdiri lawan keluarga mengalir ke setiap aspek hidup. Sabtu lalu saya makan malam dengan Momo dan Popo pertama kali dalam berbulan-bulan. Obrolan terasa kaku awalnya, tapi mereka hormati batas yang saya pasang. Popo tanya dulu sebelum ambil air lagi. Momo telepon kemarin terima kasih karena saya datang dari Podo asumsikan kami ketemu lagi akhir pekan ini. Beberapa kerabat masih tak paham. Tante Patricia bersikeras saya dendam sementara Paman Steve pertahankan keluarga harus punya akses tak terbatas ke rumah masing-masing. Saya terima bahwa tak semua orang akan adaptasi ke normal baru. Andi, mengejutkan, sesekali telepon. Setelah nikah dengan Sinta di halaman orang tuanya, yang ternyata indah meski perubahan mendadak, dia sepertinya benar-benar investasi bangun hubungan hormat. Adikmu sedang belajar, katanya minggu lalu. Pelan, tapi dia berusaha. Bel pintu berbunyi tepat jam pukul 11. Sinta berdiri di teras, tangan dikepal gugup di depan. Terima kasih sudah izinkan saya kunjungi, katanya. Tunggu saya undang masuk. Kami jalan ke dapur tempat saya siapkan makan siang sederhana. Dia perhatikan foto keluarga yang saya atur ulang di dinding. Masih odo tapi tak lagi dominasi ruang. Saya suka yang kamu lakukan dengan tempat ini. Tawannya, duduk di kursi yang saya tunjuk. Obrolan kami menyimpang ke topik aman sampai akhirnya dia bilang. Saya tak pernah benar-benar pikirkan bagaimana kami perlakukan rumah pantaimu dulu. Saya hanya asumsikan itu sebagian milik kami juga. Saya selesaikan kalimatnya. Dia angguk, periksa sandwichnya. Maaf. Koto-koto itu menggantung di antara kami, rapuh tapi tulus. Jam pukul 4 dia lihat jam dan berdiri. Saya harus pulang. Terima kasih sudah hormati waktu saya, koto saya, antar dia ke pintu. Senyumnya ragu tapi asli. Ini menyenangkan. Mungkin kita bisa lagi suatu saat. Saya suka itu, balas saya, kaget karena saya benar-benar maksud. Kemudian, duduk di dek dengan Moyo dan dua teman baru dari kelas poteri saya. Saya tuang anggur ke gelas tak serasi. Kami tertawa saat matahari mulai turun, warnai langit oranye dan pink cerah. Ponsel saya menyolo dengan pesan dari Sinta. Terima kasih sudah terima saya hari ini. Lihat ke depan untuk lain kali dengan izin, tentu saja. Saya tersenyum, letakkan ponsel untuk gabung obrolan lagi. Batas yang saya bangun tak mengecilkan dunia saya seperti yang dulu saya takutkan. Malah memperluasnya, ciptakan ruang untuk hubungan berdasarkan hormat timbal balik dari podo kewajiban. Angin laut bawa aroma garam dan kemungkinan saat malam turun di sekitar kami. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar di rumah di tempat saya sendiri.